Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang kisi-kisi yang ada di buku Erlangga, di mana ini akan muncul secara format ya gitu ya. Soalnya yang mirip di soal PS. Oke, pertama itu yang akan muncul dalam PAS itu adalah tentang teori. Dan teori dari atom sendiri ya. Kita kenal sudah banyak ya. Yang pertama itu ada Dalton. Ya. Lalu yang kedua itu ada Thomson. Yang ketiga itu ada Rutherford. Dan yang terakhir itu adalah Niels Bohr ya. Masing-masing mereka memiliki teori. Dalton itu dia menganggap atom itu seperti bola kecil. Lalu atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu partikel. Ya. Dan jika atomnya itu berkumpul dengan yang sejenis, maka akan muncul disebut dengan molekul unsur. Sedangkan kalau ada atom yang beda jenis bergabung, maka itu akan membentuk molekul senyawa. Dalton ya. Thomson dengan percobaan sinar katodanya, gitu ya, dia itu menganggap bahwasannya dalam atom itu ada partikel lain yang lebih kecil yang bermuatan negatif. Ini berhubungan dengan soal nomor 1 ya. Coba kita cek ya. Sinar katoda itu kan merupakan partikel muatan negatif. Nah ya, fakta yang mendukungnya itu apa? Nah, kenapa Thomson itu tahu sinar katoda itu negatif? Itu karena ketika diganggu oleh medan listrik, gitu ya, si sinar tersebut dibelokkan. Dan ketika dibelokkan, yang pada akhirnya dia itu menuju ke kutub positif. Nah, karena seperti itu maka dikatakan bahwasannya katoda itu dia partikel muatan negatif. Ya. Nah, pada model atom Thomson ini itu banyak percobaan yang dilakukan, gitu ya, seperti sinar katoda, terus ada tes pengulikan, gitu ya, sinar kanal dan sebagainya. Berikut hal yang diperoleh pada tahap 1 ialah dia itu menemukan elektron, gitu ya. Dan dalam sebuah atom itu jumlah muatan negatif itu sama dengan muatan positif sehingga tersebar merata seperti roti kismis, gitu ya. Dan yang paling penting ya tadi ya, dia itu menemukan elektron. Dan coba nih sinar katoda. Nah, untuk Rutherford itu dia itu sering dikenal dengan cobaan penembakan sinar alfa, gitu ya. Nah, ada dua hal yang diperoleh. Yang pertama itu sinar alfa ini ada yang dipantulkan, ada juga yang diluruskan atau diteruskan. Nah, kalau dia dipantulkan, maka yang terjadi gitu ya, secara teori tersebut itu diperoleh sebuah percobaannya itu membuktikan bahwasannya di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Ya. Nah, karena kalau dia tidak menabrak, dia tidak akan dipantulkan. Kalau dia menabrak, berarti ada yang ditabrak. Siapa itu? Inti atom. Gitu ya. Yang kedua, jika sinar ini diteruskan, banyak tuh yang diteruskan yang tidak ada yang dipantulkan. Artinya, di dalam atom itu terdapat ruang hampa yang sangat besar. Itu aja dari Rutherford. Dan apa yang membuat Rutherford gagal? Dia itu tidak bisa menjelaskan bahwasannya dia dapat menjelaskan di mana elektron itu kenapa dia tidak jatuh ke dalam inti, gitu ya. Itu kegagalannya. Oke, berikutnya coba kita lihat lagi ya. Ini atom ya. Yang berikutnya dari Niels Bohr. Niels Bohr itu dia membuat sebuah teorinya itu bagaikan sebuah orbit tata surya ya, di mana elektron mengelilingi inti atom itu dengan atau pada lintasannya. Oke. Dan di sana juga disebutkan elektron itu bisa loncat dari kulit satu ke kulit yang lain, dinamakan dengan eksitasi. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mekanika kuantum. Kuantum ini sudah bahasanya bukan lagi di mana, tapi kemungkinan atom ditemukan. Dan kita kenal peluang ditemukan ini itu atau probabilitas ini itu disebut dengan orbital. Ya. Jadi kalau dia seperti orbit, kalau di kuantum itu udah masuk ke orbital 3 dimensi. Ya. Itu teori
akan muncul soalnya sekitar 2 soal ya yang muncul di TFS nanti. Atau bahkan mungkin 3 soal gitu ya, paling banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, akan muncul soal berkaitan dengan konfigurasi ya dan tanda atom. Coba kita lihat di dalam nomor 6 ini masuk ke dalam konfigurasi kulit ya yang diusung oleh Niels Bohr yang pakai apa tuh, pakai kulit K L M N O gitu ya, dengan rumus maksimal itu 2N pangkat 2. Kulit K itu 1 berarti dia itu 2 gitu ya. Kalau kulit L itu kedua berarti dia itu ada 8. Kalau kulit M itu ketiga dia ada 18 gitu ya. N itu dia 4 berarti dia ada 32 dan O itu 5 berarti dia ada 50 gitu ya. Berarti jawaban ini adalah N itu berarti kulit keempat, maka jawabannya adalah 32. Ini kalau tanyakan jumlah maksimum ya. Namun kadangkala yang ditanyakan itu tidak hanya itu. Ya. Yang ditanyakan pada teori ini itu adalah konfigurasi. Contoh, kita punya yang namanya soal nomor 23. Coba kita lihat ya. Ada K19 dan 39 pasangan. Yang namanya konfigurasi elektron itu menggunakan angka di bawah. Oke. Berarti kalau gitu berapa konfigurasinya? 19. Ada yang tahu? Berapa? 289. 2881. Boleh nggak 9? Nah, hati-hati ya kalau di Discord ini. Oh iya. Akhirnya dengan di atas 8. Berarti kita 9 pecahin. Jadi berapa? Oh iya ya. 81. 2881. Nah, gitu ya. Pak. Oke, nah gitu. Yang C. Okay. Terus berikutnya lagi, dari sini akan ditemukan yang namanya elektron valensi. Nah, angka terakhir ini disebut dengan elektron valensi. Ya. Nomor 4, coba kita lihat. Mana yang valensinya itu 7 elektron. C6 berarti 2, 4. O8 berarti 2, 6. 26. Ini 2, 285. Kalau ini tadi ya, 28, ya. 81. Kalau ini 287. Nah, kena akhir 7 berarti dia. Ya. Oh, oke, Pak. Dan juga kadang soalnya seperti ini. Oh, enggak ada sebenarnya ada apa sih soalnya. Nah, ya. Kadang soalnya kayak gini. Di dalam sebuah contoh ya, contoh K ini dia 2881. Berarti kalau dia stabil bentuk ion ya ionnya apa? K min atau K plus? Kalau dia jadi ion, karena akhirnya 1, maka dia itu akan lebih mudah untuk melepaskan. Berapa? 1, maka ionnya adalah K plus. 2, 8. Okay. Gitu ya. Nah, itu berkenaan dengan konfigurasi dari Niels Bohr. Oke. Berikutnya ada namanya tanda atom dan juga isotop, isobar, isoton, isoelektron. Ya. Nah, soal yang mungkin muncul adalah seperti ini. Kita coba cek ya. Ada nggak soalnya? Nah, oke, ini ya. Tanda atom itu adalah X, A, dan Z. Apa itu X? X itu ialah lambang unsur. Apa itu Z? Itu adalah nomor atom. Kalau A, dia adalah nomor massa. Ya. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Namun, ketika dia itu netral, maka proton akan sama dengan elektron. Lalu neutron itu adalah
atas kurangi bawah. Selisih antara nomor massa dan nomor atom. Ya. Coba kita cek di sini ya. Ada suatu atom, nomor atomnya 53. Berarti anggap yaitu 53 di bawah. Ya. Dan neutronnya 74. N-nya 74. Maka yang pertama kita cek di sini. Kalau nomor atomnya 53, berarti protonnya juga 53 harus. Elektron juga dia 53. Proton 53. Kenapa Pak elektronnya 53? Karena dia netral. Jawabannya salah ya. Salah. Nomor massa itu apa? Itu adalah nomor atom ditambah neutron. Berarti 1, 2, 7. Jawabannya adalah yang D. Oh, oke. Ya. Nah, soal berikutnya ini ya. Ya ini tadi kayak tadi ya. Ada 3 kulit. Berarti ada kulit K, L, dan R. Valensinya 5. Valensi itu angka terakhir 5. Berarti di L itu dia maksimum 8, di K itu 2. Nomor atom itu adalah penjumlahannya. Jadi berapa? 2 tambah 8 tambah 15. Nah, 15. ya. Ya. Nah, itu berkenaan dengan tanda atom tadi ya. Coba lagi kita cek lagi ya. Ini ya. Soal tentang tanda atom. Ini muncul juga mungkin kira-kira ya satu soal di PAS ya. Dan kalian wajib benar, jangan sampai salah karena ini soalnya mudah gitu ya. Kalau salah akan tidak gitu. Nah, coba nih nomor 20 coba cek sama kalian ya. Ini kalau nggak jelas kita coba tulis lagi. P3115. Protonnya berapa? 15. 15. Itu yang bawah ya. Elektronnya coba cek dia netral atau enggak. Netral nggak ini? Ini netral ya, karena nggak ada negatif positifnya berarti dia. Jadi berapa nih? Sama. 15. Neutronnya? Neutronnya. Selisih, berarti berapa? 16. Gitu ya. Tinggal kalian rutin aja sesuai dengan soal. Jawabannya tadi. Ya. Ada lagi nih, contoh ya. Al 3 plus 27 dan 13. Protonnya berapa protonnya? 13. 13. Elektronnya? Nah, 10. Nah, betul 10. Kenapa 10? Karena dia adalah ion, bukan netral. Ingat, kalau dia ion, itu dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu apa? Dia itu melepaskan elektron. Kalau dilepaskan berarti elektronnya berkurang. Di 10 kan ya. Kalau negatif dia menarik elektron. Maka elektronnya dia bertambah. Gitu ya. Elektronnya berapa? 14, Pak. 14. Jadi tanda ini hanya berpengaruh pada siapa? Pada elektron. Elektron saja ya. Proton, neutron nggak ngaruh. Dia dipengaruhi oleh ion. Oke? Nah, itu tanda atom. Yang berikutnya ada namanya isotop, isobar, isotop. Isotop. Isotop sama top itu berarti ada P ya. Yang sama itu siapa? Protonnya. Kalau isobar itu adalah masanya. Kalau isoton ada N akhirnya tuh, jadi neutronnya. Kalau isoelektron berarti elektronnya ya. Oh, oke. Nah, berikutnya lihat. Atom 24NH11 berisotop, berarti isotop itu proton yang sama. Yang proton. Yang zitnya sama, berarti bawahnya sama 11. Berarti dia 11. Oh, yang ini jawaban. B. Ya. Yang B, Pak. Kalau isobar itu A-nya yang sama. Kalau itu berarti N-nya sama, selisihnya sama ya. Oke, nah kayak gitu.
Coba kita cek soal yang berkaitan juga dengan isotop isobar ini. Yang mana ya? Nanti kalau nggak salah lihat di sini ya. Mana yang disebut dengan isotop pasangan KLMN? Kita cek. Isotop itu yang sama itu fotonnya. Oke, ini sama. Kalau ini beda nih etonnya, berarti dia sama. Kalau ini sama dan ini beda. Nah, berarti jawabannya adalah yang M dan N. Ya. Jadi kalau isotop itu nggak boleh mengion. Ya. Kalau mengion itu udah masuk ke isoelektron dan berpengaruh ke yang lainnya. Jadi kalau ada kayak gini, jawabannya adalah yang Mn. Proton yang sama, neutronnya bisa beda. Jangan sama. Kalau sama ya sama aja, gitu ya. Terus ada lagi ya. Coba kita cek ya. Nah, coba di sini dua-dua. Isoton, berarti apa yang sama? Neutronnya, Pak. Nah, mana jawabannya? Siapa dan siapa? Q dan Nah, betul. Ya. Nah, itu dia soal tentang isotop, isobar, isoton. Itu ada soal. Minimal 1 soal, maksimum 2 soal. Ya. Maka ini buat kalian yang rajin, Bapak bicarakan, kalian tulis triknya apa. Ya. Next berikutnya. Kita masuk ke yang namanya konfigurasi elektron. Ya. Nah, konfigurasi elektron ini kalian harus tahu dulu urutannya. Bisa dihafalkan atau dituliskan, boleh ya. Cuma di PS ini kan ada 2 kamera, jadi kalian tidak boleh curang, ya. Nah, kalau bisa dihafalkan aja. Lihat apa nih? Pertama, konfigurasi itu apa? S, P, gitu ya. S, P, S, D, P, S, 2 kali. D, P, S, F, D, P, S lagi. Oke. Nomornya, kalau si S itu kita mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau P kita mulai dari 2. 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau D kita mulai dari 3. 3, 4, 5. Kalau F dia 4. Ingat pangkat S itu dia 2 maksudnya. 2. Kalau P itu 6. Kalau D itu dia 10. Oke. Kalau F itu dia 14. Ya. Nah, itu. Sekarang tanyakan nih, K19. Berarti angka mana yang kita lihat? Yang D. Ya, ya betul. Yang D ya. Kenapa D, Pak? Kita pangkatnya jumlahin. Sesuai dengan angka yang bawah ini. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, tambah 6, 18. Nah, 19 plus 1 berarti 4 SA 1. Jadi ini maksimum angkanya. Nah, gimana Pak kalau ada ion? Nah, kalau ada ion, kalian cek dulu berapa elektronnya. Nomor atomnya udah ada nih, 16. Berarti karena dia 2 min, artinya dia ngapain? Dia narik 2. Jadi berapa totalnya kalau gitu? Jadi 14. Berapa kan? Narik 2. Jadi 18. Ya. Oh, iya. Karena kan 16, narik 2, 18. Cek 16 ini nih. Ini 10, ini 10, 20. Sorry. Ini 10. Oh, ada yang kurang ya? Ada yang kurang. Ada yang kurang ya? Ini 10, ini 10, 20 nih. Berarti sampai 3P, 6. Lalu jawabannya adalah ya B, gitu ya. Kayak gitu konfigurasinya tuh ya. Bisa ada ion, bisa ada atom yang lain. Nah, hati-hati juga ya. Ini penting juga. Di soal juga ada gitu ya. Kalau kalian ketemu dengan CR24 ya, terus ada CU29, dia memiliki penyimpangan. Coba kita cek ya. Ini AR. Kenapa AR? AR itu 18 ya. Penyadaan. 19, 18. 4S2, 3D4. Nah,
Karena akhirnya 3D4, supaya lebih stabil, maka 3D ini kita jadikan 5. Satunya diambil dari sini. Berarti ini jadi 4S1. Jawaban yang tepat untuk seri itu yang lain. Kalau ditanya konfigurasi ya, hati-hati ya. Kalau CU sekarang coba lihat, AR sama ya. 4S2, 3D9. Berarti yang lebih stabil. Berarti 3D-nya 10, 4S-nya 1. Yang ini jawabannya. Kalau ditanya konfigurasi elektron. Oke. Contoh, kita lihat soal nomor 26 yang ini ya. Ada atom krom. Krom itu adalah 24. Buat nih, kaitannya total berpasangan, kita buat dari awal ya. 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 gitu ya. 4S2, 3D4 ya. S itu kamarnya cuma 1. 1 ya. P itu kamarnya 3. S kamarnya 1. P kamarnya 3 juga. S kamarnya 1 dan D kamarnya 1, 5. 5. Oke. Kalau ditanya total berpasangan, itu konfigurasinya harus yang stabil. Ya, harus konfigurasinya yang stabil. Oke. Apa yang stabil? Nah, si 3D4 ini kita ubah. Jadi berapa? Menjadi 3D 5. Baru kalian isi dengan panah-panah. 2 berarti atas, bawah, atas, bawah, atas, 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 6 ya, bawah, bawah, bawah. Berarti 2, atas, bawah, 3. Ini 6 berarti atas, baru bawah. Ini 1 berarti atas doang. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pertamaannya, elektron berpasangan yang mana? Ini pasangan. Nah, gitu ya, ada 6. Ada 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jawabannya. Jangan terkecoh ya. Kalau ditanya sekarang, berapa elektron yang berpasangan? Ada berapa? Hitung dari sini berarti ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soal yang kayak gini ada di PAS. Siap-siap. Oke. Beres ya. Nah, itu tentang konfigurasi elektron dari kuantum SPDF. Nah, berikutnya kita akan masuk ke yang namanya bilangan kuantum. Ya. Bilangan kuantum itu adalah yang seperti ini. Oke, kita coba cek. Nah, oke ya. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama itu ada kuantum utama. Lambangnya itu adalah N ya. Menandakan dia itu jumlah kulit ya. Yang kedua itu ada azimut. Itu L kecil. Oke. L itu menandakan suborbitalnya. Tidak orbitalnya aja ya. S, P, D, F gitu ya. Ada magnetik. Magnetik ini lambangnya M. Kalau S itu dia sekamar. 0 gitu ya. Kalau P itu dia 3 kamar. Tengahnya 0. 1 per 1 gitu ya. D itu dia 5 kamar. Ini 0 tengahnya. Ini min 1 min 2. Ini plus 1 plus 2. Ada lagi F. 7 kamar. 0 di tengah, min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, plus 3. Gitu ya. Benar lagi apa? Ada lagi S. S itu dia spin. Namanya S ya. Itu rotasi. Kalau ini mah letak elektron. Ya. Kalau dia ke atas berarti dia plus setengah. Kalau dia ke bawah berarti dia min setengah. Oke. Nah, dalam N-nya 1 ya. N-nya 1 itu yang mungkin itu hanyalah S.
Kalau N-nya 2, yang mungkin itu adalah S dan P. Kalau N-nya 3, itu adalah S, P, dan D. Kalau N-nya 4, yang mungkin itu ialah S, P, D, F. Coba kita cek ya. Mana yang tidak mungkin? Coba cek. Yang A. N-nya 3, L-nya 0. Kalau L-nya 0, itu adalah S, 1, P, D-nya 2, F-nya 3 ya. 3. Ada nggak 3S? Ya ada. Karena di N itu S itu bisa 3. M-nya 0, benar nggak? S itu M-nya 0, emang betul. Berarti ini mungkin. Yang B sekarang, 3. L-nya 1 itu P. P bisa nggak? Itu 1. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang C. N-nya 3. L-nya 1. Berarti kan P. 3P ada nggak? Ada. P bisa nggak plus 2? Nih, P ada nggak plus 2? Nggak ada, berarti dia nggak mungkin. Ini jawaban. Nggak mungkin. Oke. Oh, Nah, soal kayak gini muncul juga di PAS ya. Jangan salah. Oke, nah next kita cari soal yang lain ya. Dia mirip dengan bilangan kuantum. Coba kita cek soalnya. Nah, 37 coba nih. Manakah yang mungkin N-nya 1, L-nya 1. Apa itu L? Itu adalah P. Emang ada gitu 1 P? Nggak ada. Kan satu mah dia S aja ya. N-nya 2, L-nya 2. L2 itu D. Emang ada 2D? 2D? Oh, nggak ada. N-nya 2, L-nya 1. 2P. Ada nih 2P. Tapi M-nya plus 2. Emang P plus 2 ada gitu? Nggak ada. Maksudnya plus 1 kan? N-nya 3. L-nya 2. 2 itu D. Berarti 3D. Oh, ada 3D. D-1 boleh? Boleh. Berarti jawaban. Ini salah kenapa? Di sini yang salah. Karena L itu maksimum 1. Ya. Kayak gitu. Terus berikutnya kita coba cek. Nah, 41. Yang pasti. Oke, soal yang lain lagi ya. Karena emang munculnya kayak gini. Ini dia munculnya lain lagi ya. Kita maksimalkan saja ya. Coba nih. Kalau ada sebuah konfigurasi ya. FE26. Berarti kan AR 4S2 3D6. Nah, ditanya bilangan kuantumnya, berarti kalian ceknya 3D6. Apa itu N? N itu angka depan 3. Apa itu L? L itu hurufnya apa nih? D. D berapa nih? 2. D2. Lalu M-nya apa? Hurufnya D. Berarti D itu kita buat kotak. 5. Ada berapa elektron di sini? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini tuh kamar berapa? -2. 2 ya. S-nya berapa? Nah, dia ke bawah berarti di tengah. Nah, soal kayak ginian juga ada. Jadi kalian dari konfigurasi dicari bilangan kuantumnya berapa. Oke? Jangan salah. Itu bukan muncul juga. Nah, itu tentang bilangan kuantum. Jadi ada bilangan kuantum mana yang mungkin sama mana yang tidak mungkin, atau kalian ditanya bilangan kuantum dari suatu konfigurasi. Ya. Next berikutnya. Itu bisa diulang-ulang ya, karena di-upload di YouTube nanti online. Oke, ada 4 menit lagi. Nah, sekarang kita coba yang ini ya. Ada ion Fe. Fe itu kan 26. Berarti kan konfigurasinya itu apa? AR. Beda, jangan AR ya, bisikan pusing. Apa AR Pak? Ini ya. Digantilah. Fe-nya itu 26. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Totalnya 26. Dibuat jadi Fe3+. Fe3+ ngapain dia? Lepas narik? Melepas, Pak. Lepas. Nah, kalau akhirnya itu D, maka yang lepas duluan itu ialah yang S. Di S ada berapa elektron di sana? Coba lihat.
Nih, ada dua. Dua. Sedangkan yang diinginkan tuh dia 3 lepasnya. 3. Satu lagi Iya. siapa yang lepas? D. D-nya. Jadi berapa 3 D? 5. Gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau ada konfigurasi item mana berarti kandungnya. Kalau dia akhirnya D, maka kalian tinggal cek ya. Nah karena ini mah udah full gitu ya. Kalian tinggal gambarkan yang D-nya 5. Karena D-nya 5 berarti semuanya tidak berpasangan. Jawaban yang ini adalah yang 5. Gitu ya. Nah itu juga soal yang muncul ya. Jadi ada konfigurasi ion dari SPDF kayak gitu. Pak gimana kalau akhirnya itu S sama P? Itu kan normal ya, nggak ngaruh. Yang aneh itu ialah ketika akhirnya D disuruh ionnya 3+. Coba lagi yang ini ya. Kalau ada X-nya 3+, konfigurasinya itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 3D-nya 6. Coba. Kalau tanya lagi, X-nya berapa normalnya? Karena ini sudah melepaskan 3 supaya dia balik lagi ke normal, maka yang dilepas tadi kalian ambil lagi. Berarti kalau gitu lihat akhirnya kan dia D. Yang hilang duluan itu siapa? Itu adalah S. Maka S-nya duluan masukin dulu. Baru D-nya kita ditambahkan 1 karena lepas 7 ya, lepas 3 ya. Jadi seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Oke. Nah, kayak gitu untuk konfigurasi elektron. Ya. Nah, sampai situ kita stop lagi ya. Kalian tolong join ulang ya. Kita akan bahas ke seksi berikutnya. Oke. Kita stop recording dulu ya. Masuk ulang ya.